Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Analysis and Interpretation of Financial Statement. Jadi di dalam akuntansi manajemen pariwisata, kalau di minggu pertama kita sudah belajar tentang pengertiannya, apa sih akuntansi manajemen pariwisata itu gitu ya, apa yang membedakan dengan akuntansi yang biasa kita kenal gitu. Kemudian minggu kedua kita belajar contoh dari laporan keuangan, yaitu ada neraca saldo, kemudian ada laporan laba rugi gitu ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke bagaimana kita menganalisis dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut, yaitu laporan keuangan ini gitu. Jadi kembali lagi pada tujuan akuntansi manajemen pariwisata, yaitu bagaimana kita bisa menganalisis laporan-laporan hasil akuntansi yang kita kerjakan itu, bagaimana kita bisa menganalisisnya gitu ya, kemudian kita menginterpretasikan gitu, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengambil keputusan gitu ya, untuk membuat kebijakan dalam jangka waktu ke depan gitu. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana kita menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan. Oke, jadi yang pertama, capaian pembelajaran ini adalah menjelaskan sudut pandang pembaca laporan keuangan. Kemudian ada dua metode, yaitu horizontal dan vertikal. Nanti akan kita pelajari dan kita bandingkan untuk neraca saldo non laporan laba rugi. Kemudian kita akan hitung penjualan, biaya, dan pendapatan rata-rata. Dan pada akhirnya kita akan menghitung yang namanya persentase tren. Oke, yang pertama, jadi setiap pembaca laporan keuangan, bisa manajernya, kemudian stockholder itu adalah pemegang saham, pemilik sahamnya, itu kemudian ada misalkan investor gitu. Masing-masing pembaca itu akan membaca laporan keuangan itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Itu contoh di sini manajer itu akan melihat bagaimana efisiensi operasional internalnya. Beda lagi dengan stockholdernya. Kalau stockholder dia tidak tertarik untuk melihat efisiensi gitu. Yang dia lihat adalah net income-nya, bagaimana pendapatannya gitu. Apakah menguntungkan bagi dia gitu. Beda lagi dengan investor. Kalau investor dia juga melihat net income, pendapatan bersihnya, juga melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang gitu. Jadi misalkan dari laporan laba rugi ini kan terlihat apakah perusahaan itu, misalkan hotel itu mengalami kerugian atau keuntungan. Kemudian bagaimana dia bisa mengalokasikan berapa persen dari keuntungannya untuk membayar hutang itu. Kalau misalkan ternyata di sini dari laporan laba ruginya, oh ternyata hotel ini misalkan sudah kolaps gitu. Nah, jadi kan di sini terlihat apakah hotel tersebut mampu atau tidak membayar hutang. Nah, ini yang lebih tertarik bagi seorang investor gitu. Investor lebih tertarik melihat laporan keuangan dari sudut pandang ini gitu ya. Jadi berbeda-beda. Itu tergantung siapa yang membaca dan untuk kepentingannya itu untuk apa gitu. Oke, ini adalah yang pertama adalah neraca saldo. Jadi kita sudah belajar ya dalam akuntansi, mata kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi, kita sudah belajar bagaimana membuat sampai yang namanya neraca saldo. Nah, di dalam akuntansi manajemen pariwisata ini kita akan menganalisis neraca saldo. Bagaimana kita menganalisisnya? Ada dua cara. Yang pertama kita analisis secara horizontal. Oke, secara horizontal. Kalau horizontal itu kan artinya seperti ini ya. Jadi dari kanan kiri atau kiri kanan. Nah, berarti yang kita bandingkan itu adalah tahunnya, periodenya. Ini adalah tahun, anggap misalkan 2003, kemudian tahun 2004 gitu, atau periode ketiga, periode keempat gitu ya. Nah, di sini terlihat neraca saldo itu kan isinya aset, liabilitas, dan stockholder ekuitas. Nah, kemudian di sini kita bandingkan per item ini, kita bandingkan. Contohnya saya ambil cash-nya. Untuk cash di sini tahun 2003 misalkan ya, itu sejumlah 22.900.
dalam dolar ya. Kemudian tahun keempat 35.400. Kemudian kita bandingkan. Nah, di sini ada perubahan, di sini ada selisih change. Itu kita kurangi periode kedua. Jadi rumusnya ini, change ini adalah periode kedua dikurangi periode pertama. Itu $35.400 dikurangi 22.900. Nah, positif 12.500 gitu. Kemudian untuk persentasenya, persentase itu adalah selisih ini 12.500 dibagi dengan periode awal, yaitu tahun ketiga ini. Kemudian kita kalikan 100%, seperti itu. Sampai ke bawah ini rumusnya sama. Kita ambil lagi contohnya di sini. Kita misalkan ini ya, yang min 13.000. Kita lihat bahwa periode keempat itu dia 2.000, sedangkan periode ketiga 15.000. Oke, jadi kita kurangi yang akhir kurangi awal, 2.000 dikurangi 15.000 kan minus 13.000 ya. Nah, jadi makanya kenapa muncul minus di sini. Gitu. Oke, kemudian persentasenya sama, berarti minus 13.000 kita bagi dengan 15.000 kalikan 100%. Jadi ketemu 86,7%, seperti itu. Itu. Nah, kemudian jadi ini untuk membandingkan antar dua periode. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ternyata misalkan dari periode keempat ke periode ketiga ke periode keempat itu misalkan nih untuk inventory-nya ini mengalami kenaikan sebesar 24,1%, seperti itu. Jadi gunanya gitu. Oke, kemudian ini analisis secara vertikal. Kalau vertikal itu tidak kita bandingkan per tahunnya, tapi kalau vertikal itu kan gini ya, atas bawah. Nah, jadi ini saya ambil contoh yang pertama. Di sini untuk 22.900 itu kita bagi dengan total keseluruhan. Ini kan termasuk aset. Total asetnya adalah ini, 1.448.800. Berarti 22.900 dibagi dengan 1.448.800. Kita taruh di sini, dikalikan 100%, jangan lupa. Nah, ini. Itu untuk periode keempat sama tahun keempat gitu caranya. 35.400 dibagi dengan totalnya 1.408.800, kita taruh di sini. Gitu ya. Ini untuk ke bawah sama. Seperti itu. Nah, kalau ini tujuannya apa? Dengan begini kita bisa melihat membandingkan masing-masing komponen atas total keseluruhan. Jadi ternyata dari semua aset yang kita miliki, misalkan inventory kita, ternyata dari 100% aset yang kita miliki, 1,4%-nya itu adalah berupa inventory gitu. Kemudian misalkan 98,9%-nya di sini itu berupa bangunan gitu. Jadi aset kita ternyata yang paling banyak itu di bangunan, seperti itu. Itu jadi bisa dibandingkan begitu. Oke, selanjutnya ini adalah untuk laporan laba rugi. Kalau tadi neraca saldo, sekarang laporan laba rugi. Laporan laba rugi, ingat ya, ada dua komponen, yaitu revenue dan cost-nya. Nah, sama caranya, kalau untuk secara horizontal, berarti kita bandingkan periode tahun ketiga dan tahun keempat. Berarti tahun keempat kita kurangi dengan tahun ketiga. Ini change-nya, selisihnya. Kemudian kalau untuk persentasenya, berarti change-nya ini dibagi dengan tahun awal, yaitu periode tahun ketiga gitu. Sama semua gitu ya. Kemudian untuk secara vertikal, nah kalau secara vertikal sama seperti yang tadi, berarti 201.600 ini kita bagi dengan totalnya. Kalikan 100%. Nah, diperoleh 23,7%. Untuk selanjutnya, untuk ini juga sama seperti itu. Kita bagi dengan totalnya, yaitu 851.600. Ada perkecualian untuk di cost ini. Kalau di cost of sales food itu tidak dibagi 851.600, tapi 851.600 dikurangi 111.200. Kenapa? Karena ini adalah komponen untuk bar. Bar itu kan